أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, apakah boleh berobat dengan menggunakan perkara yang najis? Itulah pertanyaan yang akan kita bahas dan kita cari tahu jawabannya. Para ulama menyebutkan di dalam beberapa kitab bahwa sesungguhnya orang-orang yang sakit itu dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebagai pencipta, pengelola, penjaga, dan yang akan mengantarkan kita menuju surga, beliau berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfiin. Jika aku sakit, tentunya Allah lah yang akan menyembuhkan. Nah, Allah menyembuhkan dengan berbagai dan ragam cara. Salah satunya adalah berobat. Lalu bagaimana? Berobat dengan perkara yang najis. Kita simak bersama-sama di dalam kitab Al-Majmu'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammat tadawi bin najasati ghairal khamri fahuwa jaizun. Adapun berobat dengan perkara yang najis itu boleh selain khamr. Berobat dengan perkara najis selain khamr itu boleh. Khamr sudah dipaten, tidak boleh. Kenapa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Karena di dalam khamr itu ada dosa yang besar. Selain khamr boleh. Tentunya ini kita harus juga mengenal batas-batas yang telah ditetapkan dalam syariat Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, benar-benar mengetahui bahwa obat itu, yang najis itu, ada sisi penyembuhnya. Kalau kita asal atau kita menduga-duga, maka tidak boleh. Yang kedua, tidak ada obat lain yang halal kecuali obat tersebut. Ini sudah, itu sudah. Tidak menemukan yang halal. Mungkin menemukan yang halal tapi jauh. Mungkin menemukan yang halal tak terjangkau biayanya. Maka sesungguhnya seperti ini sudah diperkenankan. Yang ketiga adalah kadar dosisnya. Memang diketahui bagaimana dokter yang memberikan informasi. Seorang herbalis yang memberikan informasi. Dua, tidak ada yang lain memang kecuali itu. Dan yang ketiga, dosisnya sekian. Maka yang demikian ini diperbolehkan. Nah, bagi kita yang coba-coba, tidak boleh. Bagi kita yang menduga-duga, sebaiknya bersabar untuk mencari obat-obat yang halal. Bagi kita yang memang masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan obat-obatan yang halal, maka yang halal yang harus menjadi prioritas utama. Yang suci harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai ada yang halal, dimudahkan yang halal, dan juga kita bersama-sama dimampukan. Lalu kemudian pilih yang haram, pilih yang najis, ini tidak diperkenankan. Maka sekali lagi, kita bersama-sama jaga jasad kita agar supaya tidak kemasukan perkara yang najis. Meskipun itu alasannya obat.
Pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar siapapun yang bersabar ketika dia tertimpa penyakit. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan ganjaran besar bagi dia yang terus berikhtiar. Dan yang ketiga, tentunya berdoa. Inilah yang akan mengawal tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dengan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa berikhtiar, berdoa dan bersabar manakala Allah memberikan penyakit atau sakit kepada kita. Adapun ikhtiar itu mudah-mudahan membuahkan hasil. Hasil itu insya Allah akan kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Karena sehat itu nikmat yang luar biasa besarnya, bahkan ranking kedua setelah iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan Allah memampukan kita untuk bertawakal, sabar dan banyak berdoa ketika sakit. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.